Halo semuanya, perkenalkan aku Teresia Liao, bisa dipanggil Tere, dan aku waktu KKN kemarin atau Community Development di Desa Kuningan, dari Desa Widarasari. Nah, untuk mitra yang aku dan kelompok aku bantu itu ada di Mitra Bawang Goreng Ceemoh, dan nama mitra kita juga Ibu Emoh. Nah, untuk mitra kita ini itu lokasinya ada di Dusun Pahing di dalam Desa Widarasari. Nah, sebenarnya Desa Widarasari ini tuh nggak sebesar itu sih tempatnya, jadi lumayan kecil, dan warga-warga yang ada di desa itu juga akrab dan juga saling kenal gitu. Jadi lumayan sempit lah lingkupnya gitu. Nah, terus tentunya sebagai mahasiswa yang belum pernah ngurus kayak KIA atau IKD, bahkan tiba-tiba di desa itu disuruh untuk memproses beberapa dokumen-dokumen yang mungkin masih asing gitu ya, kayak IKD atau KIA untuk beberapa orang. Nah, tapi pada akhirnya kita mau nggak mau kita bersosialisasi kepada warga-warga desa, dan juga untungnya mitra kita itu adalah salah satu orang yang lumayan aktif di departemen desa gitu. Jadi mitra kita ini menjadi perwakilan, bisa dibilang perwakilan dari Dusun Pahing tersebut, yaitu gang di mana tempat rumah mitra kami berada. Nah, awalnya itu kami juga masih mencoba untuk menjangkau anak-anak itu dari sekolah di SDN Widasari. Nah, pada awalnya kami melakukan dan juga membuat workshop di mana kita mengajar anak-anak di SD kelas 5 bagaimana cara berbisnis untuk membangun sikap entrepreneur di dalam sejak dini gitu. Nah, kita itu sempat berhubungan dengan kepala sekolah dari SDN Widarasari tersebut, dan kita nanya-nanya juga kayak apakah anak-anak di desa SDN Widarasari ini udah punya KIA atau belum gitu. Dan ternyata kebanyakan dan juga sebagian besar dari anak-anak di SDN tersebut sudah mempunyai KIA. Karena kata kepala desanya itu sempat ada pembuatan KIA secara massal. Jadi sebenarnya emang awalnya cukup sulit untuk kita mencapai target yang diberikan itu 5 KIA di Desa Widarasari, karena ternyata udah pernah ada pembuatan massal gitu. Nah, akhirnya kita juga cari cara lain lagi untuk mendapat data-data KIA yang mungkin ada yang belum punya gitu di Desa Widarasari. Akhirnya awalnya juga saya masih bingung tentang proses pembuatan itu sebenarnya seperti apa gitu. Apakah harus ke kantor Dukcapil Kuningan atau bisa langsung di desa kita sendiri atau gimana gitu. Akhirnya saya coba konsultasi kepada fasilitator saya, dan beliau memberikan kontak dari Dukcapil Kuningan. Jadi saya langsung ngechat lewat WA gitu, kayak bertanya-tanya dan juga konsultasi bagaimana proses pembuatan dari KIA dan juga IKD. Nah, untungnya pihak Dukcapil Kuningan itu sangat kooperatif, jadi kami bisa mendapatkan informasi yang kami butuhkan untuk, dan juga proses-proses detail bagaimana cara pembuatan KIA dan juga IKD melalui komunikasi langsung lewat telepon saat itu. Jadi kami langsung setelah tahu prosesnya, akhirnya kami beberapa hari kemudian kami pergi ke kantor Desa Widarasari untuk berkonsultasi kepada kepala desa kami mengenai ternyata butuh barcode, seperti barcode untuk membuat sebuah IKD gitu. Nah, untuk IKD ternyata emang masih banyak banget yang belum punya sih kalau di Desa Widarasari, kecuali KIA itu udah pada ada. Jadi untuk KIA kami juga akalin mitra kami Ibu Emoh itu dia di dalam rumahnya itu banyak banget orangnya. Jadi dia punya anak, dan anaknya ini udah berkeluarga, punya cucu. Jadi kita juga lumayan dekat gitu karena tinggal di situ juga kan. Kita lumayan dekat sama cucu-cucu dari Ibu Emoh, dari mitra kami. Maka dari itu kami saat di siang hari, mungkin di saat ada waktu luang, kami biasa ngobrol sama mereka, dan juga kayak bertanya-tanya lah, ada gak teman kalian di sekitar sini gitu. Biasanya mereka punya teman-teman yang tersebar gitu di Desa Widarasari, teman main mereka gitu. Jadi kita langsung tanya ke mereka kayak oh ya boleh gak antar kita ke rumah teman kamu gitu. Nanti kita bisa langsung diarahin sama cucunya Ibu Emoh ke rumah-rumah desa. Waktu itu kita benar-benar jalan di seluruh dusun itu, kita benar-benar telusurin sampai kayak lewat gang-gang kecil gitu buat datengin rumahnya satu-satu. Dan kita tanya apakah ada yang belum punya KIA, dan juga ada banyak sih yang udah punya, tapi ada beberapa yang belum punya KIA karena benar tadi belum ada akta lahir. Dan juga mungkin emang anaknya itu baru lahir beberapa bulan yang lalu, jadi belum sempat bikin aktanya gitu. Tapi ada juga beberapa yang emang mungkin ketinggalan saat pembuatan massal, jadi kita bisa bantu bikinin KIA-nya gitu. Jadi dari hal tersebut kita bisa
bersosialisasi juga dengan warga-warga sekitar Widarasari dan juga yang mendapatkan beberapa data KIA yang bisa kita proses gitu. Terus selanjutnya untuk IKD juga kita ngerasa kalau kita datangin rumah satu-satu itu kurang efisien. Jadi kita juga minta tolong kepada mitra kita Ibu Emo untuk kayak dia tuh ada masuk ke dalam satu grup di mana di Desa Widarasari punya grup WA gitu. Jadi mereka itu lumayan cukup akrab, lumayan cukup sharing informasi dan juga berita-berita di grup itu. Nah sehingga kami minta tolong kepada mitra kita, bisa gak ya Bu kalau kita bantu sebarkan informasi tentang kalau kita ada pembuatan IKD massal juga di kepala desa, di kantor desa Widarasari kayak gitu. Dan Ibu Emo bilang oh ya boleh, tapi mungkin sosialisasi lagi ke kepala desanya apakah boleh kita bikin acara di kantor desa Widarasarinya. Jadi akhirnya kita bikin meeting lagi sama kepala desa Widarasari dan juga untungnya juga kooperatif, jadi kita bisa langsung set tanggal untuk bikin acara pembuatan IKD massal gitu. Dan kita juga bikin poster. Nah, awal kita juga takutnya nggak ada warga yang mau datang karena mungkin tidak paham kayak pentingnya IKD itu apa sih. Selama ini saya punya KTP fisik juga nggak apa-apa aja gitu kan. Jadi kita konsultasi juga ke kepala desa dan kita juga cari tahu pentingnya punya IKD gitu. Jadi kita bisa bantu sebarin awareness gitu ke warga-warga apa sih pentingnya IKD dan kenapa mereka harus buat itu lewat posternya. Jadi kita desain poster yang menarik dan juga di-share di grup WA ibu-ibu yang ada di Widarasari untuk ajak keluarganya buat IKD ke kepala desa pada tanggal yang sudah kita tentukan gitu. Dan pada hari itu akhirnya banyak sekali warga yang datang dan ingin membuat KIA dan IKD. Nah ada juga beberapa keluarga yang anaknya belum punya KIA dan dia membawa anaknya gitu ke kepala desa walaupun itu sebenarnya acara IKD. Jadi kita juga mendapatkan beberapa KIA dari acara tersebut. Nah untuk IKD juga walaupun ada banyak warga yang datang, cuma kita nggak bisa buatin untuk semuanya karena ada beberapa kendala, yaitu kayak mungkin ada KTP ternyata yang belum lengkap lah datanya, ada yang kayak blur atau terkena air jadi kayak hilang gitu. Terus ada juga yang device-nya kurang mendukung, kayak nggak bisa scan barcode, kan nanti kita kalau download aplikasi harus scan barcode. Itu juga ada beberapa device dari warga desanya yang kurang mendukung gitu, jadi kayak kita tidak bisa bantu untuk pembuatan IKD-nya, tapi beberapa berjalan dengan baik. Nah pada akhirnya kami berhasil membuat sebanyak 16 IKD dan juga 11 KIA dari program yang kami jalankan. Harapannya untuk kedepannya mungkin mahasiswa-mahasiswa dan juga universitas-universitas yang ada di Indonesia mungkin bisa ikut melaksanakan program membantu pembuatan IKD dan juga KIA ini, karena menurut saya ini lumayan bermanfaat karena kita bisa jadi tahu kayak lapisan-lapisan di departemen desa, terus kita juga bisa sosialisasi sama warga-warga di desa kita secara langsung, jadi bisa lebih akrab juga.